Halo chess lovers, di video kali ini kita akan bahas cara bermain catur full lengkap dari awal perjalanan pion sampai perjalanan perwira-perwira catur ini. Oke, bagi teman-teman yang sudah tahu bermain catur, silakan skip saja video ini karena video ini dikhususkan buat pemula yang masih baru belajar cara bermain catur. Oke? Kita bahas. Baik, video ini mungkin berdurasi lama atau panjang ya teman-teman, karena semuanya kita bahas dengan mendetail dan kita bahas sampai akhir. Bagi teman-teman yang mau menontonnya part per part atau bagian per bagiannya menurut apa yang teman-teman mau pelajari, silakan cek saja linknya berikut ini teman-teman. Bisa cek di kolom komentar ataupun di link deskripsi yang saya berikan di bawah ini. Teman-teman bisa memilih part bagian mana yang teman-teman ingin tonton. Oke? Dan kalau teman-teman juga mau menontonnya secara full tanpa skip-skip, silakan tonton video ini. Baik. Pertama, perlu kita tahu bahwa permainan catur dimainkan oleh buah putih dan buah hitam. Yang duluan melangkah adalah buah putih. Kemudian, langkah catur harus dilakukan dengan selang-seling ya. Misalkan putih melangkah duluan, lalu hitam. Oke, kesalahan di sini kadang ada berpikiran orang yang putih melangkah satu langkah pion, jadi totalnya 2 langkah. Lalu melangkah hitam boleh. Itu salah. Ya, jadi dilakukan selang-seling antara putih dan hitam. Nah, oke. Kemudian perlu juga kita tahu jumlah pion di pemain putih adalah 8 dan hitam juga 8. Dan perlu juga kita tahu nama-nama perwira ya. Ini namanya benteng. Ada 2 benteng yang berada di sisi kiri dan kanan belakang. Demikian juga peletakannya di hitam sama, sejajar. Kemudian, benteng juga ada yang menyebutnya ini castle ya, atau istilah lain. Tergantung daerah masing-masing. Kemudian ini namanya kuda, ada 2, di kiri dan di kanan. Dan di hitam juga ada 2, di kiri dan di kanan. Kemudian ada 2 gajah atau orang juga menyebutnya ini peluncur ya, atau puncung. Ini dia 2 di kiri dan di kanan. Kemudian ada 1 menteri. Kalau dia menteri warna putih, menteri putih, dia harus ditempatkan di warna putih. Kemudian kalau dia menteri warna hitam, dia harus ditempatkan di kotak warna hitam. Begitu ya teman-teman. Kemudian ada raja, 1 raja putih, 1 raja hitam. Peletakan raja, kalau dia raja berwarna putih, dia ditempatkan di petak berwarna hitam. Jadi kebalikannya. Peletakannya dengan lawan harus sejajar posisi raja, dan posisi raja hitam harus berada di petak yang berlawanan dengan warnanya, warna putih. Jadi begitu tata penamaan catur dan peletakannya ya teman-teman. Nah, kemudian tata penyusunannya lagi. Penyusunan buah putih harus dimulai dari huruf A, B, C, D, E. Kalau di sebelah kiri ini adalah H, berarti di sini adalah buah hitam, atau sebaliknya. Ini berarti penyusunan buah hitam harus dimulai dengan huruf H. Nah, sekarang teman-teman kita bahas cara berjalan catur ya. Pertama, yang duluan dijalankan adalah pion boleh ya. Dan kuda juga boleh. Ada banyak pemain catur yang tidak tahu bahwasannya dia taunya hanya pion aja yang duluan dijalankan. Kuda juga boleh ya, boleh duluan dijalankan. Misalkan permainan paling pertama wajib dimulai oleh putih. Boleh. Pada umumnya selalu mereka mengawali dengan 2 langkah ke E4 ya, E4.
Oke, boleh 2 langkah, boleh juga hanya 1 langkah. Boleh. Boleh juga bukan pion yang duluan, kuda. Boleh kuda. Baik boleh kuda ke C3 atau ke A3. Boleh juga kuda ini. Ya, kuda ke F3 atau kuda ke H3. Ini masih langkah awal ya teman-teman. Oke, sekarang kita katakan sajalah langkah awal putih adalah 2 langkah dulu, pion ke E4. Nah, setelah ini maka harus masuk pemain hitam. Terserah, dia bebas yang mana juga. Mau pion duluan, mau 1 langkah, mau 2 langkah, mau 1 langkah, mau 1 langkah, 2 langkah, terserah. Mau kuda juga boleh. Pokoknya harus selang-seling ya. Oke, katakan sajalah kita lakukan langkah yang pada umumnya dilakukan orang, pion ke E5 juga, 2 langkah. Bebas ya. Nah, kemudian orang pada umumnya menjalankan apa lagi? Oke, boleh semua ini, pion ini semua ini dibongkar satu persatu, boleh. Boleh juga sudah mulai perlahan-lahan dimajukan menteri, tapi nanti kita bahas bagaimana cara-cara menjalankan perwira yang di belakang. Ini kita bahas dulu cara bermain catur dari awal ya. Ini sudah langkah pertama di pion hitam. Sekarang pemain putih lagi, boleh majukan pion di sini. Boleh. Atau idenya boleh majukan kuda. Atau mungkin kalau ada teman-teman yang masih belum tahu cara bermain kuda, nanti akan kita bahas di pertengahan video ini. Kita bahas aja dulu pion maju ya. Kita selesaikan langkah pion. Misalnya kita majukan 1 langkah pion, boleh. Misalkan hitam ini menjalankan 2 pion. Jadi teman-teman diperhatikan ya di posisi ini. Jadi ada 2 opsi nih posisi kita. Ini pion maju 2 kali ya. Berarti ada penawaran penukaran pion di sini. Oke, cara memakan pion itu seperti ini. Kalau pion dengan pion ini, ya lurusan ini, dia tidak bisa menabrak atau memakan pion ini, tidak bisa. Jadi mentok di sini berhadapan-berhadapan, udah mentok nggak bisa lagi maju. Tapi teman-teman, saya mundurkan dulu ini. Kalau ada pion musuh yang maju di serong ini atau di serong ini, maka pion ini bisa memakan serong. Jadi cara makan pion itu adalah serong kanan atau serong kiri. Oke? Karena masih belum ada pion yang maju, maka belum ada makanan ya, seperti itu. Misalkan hitam menjawab pion maju, di serong kiri ini, maka pemain putih boleh menjawab memakan pion ini dengan menyerong dan pion ini mati. Taruh di luar. Seperti itu ya teman-teman. Misalnya lagi pemain hitam menjawab pion lagi ke sini, bisa lagi dimakan. Serong. Bisa juga maju, terserah. Kalau maju tapi tidak mati nih ya. Boleh juga memakan serong. Seperti itu. Ini mati. Oke. Kemudian hitam menjawab, misalkan bukan hanya pion, dikasih nih di hadapan si pion ini perwira. Apakah pion bisa memakan perwira? Bisa. Raja saja bisa dimatikannya ya. Jadi pion bisa dimakannya nih. Boleh. Dimakannya saja. Dan dia, lihat ya, berarti posisi ini ska, karena dia menyerang raja. Serangan pion ini seperti ini dia. Serong, berarti dia sedang menyerang raja. Namanya ska. Gitu ya, kalau raja terserang. Jadi misalnya raja memakan pion, boleh. Perjalanan raja itu seperti ini ya, 1 langkah. Raja makan pion. Ini mati juga. Oke. Begitu cara perjalanan pion. Nah, kemudian teman-teman, ada lagi yang perlu kita ketahui dalam menjalankan pion. Misalnya seperti ini. Langkah berikut putih adalah 2 langkah lagi. 2 langkah lagi ya. Kemudian hitam juga 2 langkah. Oke. Nah, yang saya maksudkan di sini, ada teman-teman yang masih belum tahu namanya pion serong, atau jalan pionnya memotong pion yang lain, atau istilah asingnya adalah en pasan. Oke, kalau teman-teman belum tahu en pasan, tonton video ini. Caranya seperti ini. Nah, setelah pion maju tadi, langkah berikutnya hitam maju 1 langkah lagi teman-teman.
Jadi kita perlu ketahui bahwa 2 langkah awal tadi sampai di petak 4, ya, 1 sampai 4, ini adalah milik kita daerah ini. Ini adalah daerah kita. Oke. Dari petak 5 sampai petak 8, ini dari petak 5 sampai petak 8 adalah daerah lawan. Jadi pertengahannya adalah ini. Oke teman-teman. Nah, ada sebuah ketentuan ketika ada pion kita maju 1 petak di daerah lawan. Ini hanya 1 petak aja di daerah lawan. Ini sudah daerah lawan. Dan kemudian lawan hitam menjalankan pion serong kiri atau serong kanannya ini sebanyak 2 langkah sekaligus, maka pemain putih berhak melakukan en pasan. Kita lihat. Misalnya hitam, begitu tadi pion maju ke hitam 1 petak, ini petak 5 sudah daerah lawan. Hitam menjawab pion maju 2 langkah sekaligus, 1, 2. Nah, oke. Maka yang dilakukan putih bisa melakukan en pasan atau memotong pion ini dengan cara seperti ini. Pion serong ke kiri, jadi ke hitam ini. Dan pion ini mati. Begitu dia pion potong atau pion serong teman-teman ya. Oke. Lalu muncul pertanyaan. Kita lihat kasus yang lainnya. Oke. Nah, saya ulang di sini tadi ya. Posisinya di sini. Saya ulang di posisi ini tadi. Itu tadi kalau maju pion hitam sejauh 2 langkah sekaligus. Bagaimana kalau maju 1 langkah? Nah, itu berarti perjalanan pionnya normal, tinggal makan seperti biasa. Makan aja karena 1 langkah. Oke, sekali lagi biar paham ya. Jadi kalau 2 langkah, hitam boleh langsung memotong dan ini mati. Seperti itu ya teman-teman. Nah, ketentuan berikutnya lagi, misalnya seperti ini. Tadi putih maju 1 langkah, kemudian hitam memajukan pionnya sebanyak 2 langkah. Sekarang nih kita jalan warna putih ya. Kalau kita menjalankan yang lain, misalkan ya, mungkin pion ini maju, maka misalkan juga hitam menjawab pion ini maju. Di posisi ini tadi, Ces, kita tidak bisa lagi menjawab potong pion. Itu tidak bisa lagi dilakukan. Kesimpulannya apa? Saya mundurkan ini. Ketika pion hitam maju 2 kali, maka langkah berikutnya, ya, hak en pasan hanya bisa kita lakukan seketika setelah pion ini maju 2 kali. Ya, begitu pion ini maju, sekarang putih melangkah langsung dipotong, itu masih bisa. Tapi ketika pion ini maju 2 langkah, kita tidak memanfaatkan momen en pasannya dan kita melangkahkan yang lain, contohnya terserah langkah yang lain, maka di langkah berikutnya tidak lagi berlaku en pasan di sini. Oke, paham ya teman-teman? Baik. Lalu contohnya lagi, bagaimana kalau hitam melakukan en pasan juga? Lihat daerah kita adalah 1-4, daerah hitam 5-8. Berarti misalkan pion hitam ini katakanlah maju 1 langkah di depan ini. Oke. Kemudian kita majukan 2 langkah sekaligus nih, maka hitam berhak memotong pion ini langsung. Dan ini mati. Begitu juga kalau hitam melakukan pion en pasan. Begitu ya teman-teman. Lalu ada lagi kasus berikutnya dalam kasus en pasan ini. Saya contohkan di pion putihnya. Misalkan di pion ini. Bagaimana kalau pionnya itu sudah maju 2 langkah di daerah lawan? Daerah lawan sudah ada di baris 5, sudah ada dia di baris 6. Kalau ini maju sebanyak 2 langkah nih, pemain hitam, maka tidak ada en pasan di sini ya teman-teman. Jangan sekali-sekali taruh di sini pionmu lalu ini mati, atau bahkan di sini lalu ini mati. Itu salah ya, tidak boleh. Jadi en pasan hanya berlaku 1 langkah saja.
Kalau sudah 2 langkah tidak lagi berlaku. Itu dia ketentuannya. Oke, saya rasa teman-teman sudah paham ya tentang en-passant. Dan sekarang kita bahas bagaimana cara promosi menteri atau promosi perwira yang lainnya dari buah pion. Oke, jadi pion itu teman-teman jalannya dulu tidak boleh mundur ya, hanya maju saja. Begitu dia sudah sampai di daerah lawan, perjalanannya hanya satu-satu langkah. Misalnya pion ini maju. Oke, misalnya langkah hitam menggeser rajanya. Pion ini lagi maju, ska. Misalkan hitam bergerak ke sini. Pion lagi maju. Misalkan menteri ini menghindar. Pion maju. Nah, lihat teman-teman. Begitu pion ini maju dan sudah mencapai garis akhir finish, maka pemain putih berhak mengganti pion ini menjadi salah satu perwira. Perwira itu apa? Boleh benteng dia minta, boleh. Kuda boleh dia minta, gajah boleh menteri. Tapi raja tidak boleh ya, raja hanya satu. Oke. Misalkanlah katakanlah sudah mati nih benteng. Ataupun kalau misalnya teman-teman ya, perwira kalian belum mati satupun, maka kalian bisa meminta, ya kasih aja benteng. Bagaimanapun, misalkan tetap tadi ada benteng kalian di sini utuh 2, anggap saja ini benteng diambil. Jadi 3 bentengnya. 3 bentengnya. Atau bukan benteng yang kalian ambil. Boleh, ini begitu tadi pion maju, minta menteri. Menteri kasihlah. Menteri dikasih, wajib di sini. Dengan ketentuan menteri kalian juga ada di sini. Jadi ada 2 menteri. Ini juga menteri. Dan perjalanan menteri ini sama dengan ini, sama-sama kuat. Itu luar biasanya pion ya. Ini namanya promosi pion. Begitu ya teman-teman. Jadi kalian mintanya itu terserah pemain putih. Boleh menteri. Boleh semua perwira ini. Hanya satu ya. Satu-satu pion. Kalau ada 2 yang promosi, berarti ada 2 perwira yang digantikan. Misalnya. Oke, begitulah cara menjalankan pion. Nah, sekarang kita bahas bagaimana cara menjalankan benteng. Oke, cara melangkahkan benteng seperti ini teman-teman. Katakanlah pion ini kita majukan terlebih dulu ya, sudah maju 2 langkah. 2 langkah juga sudah maju nih, untuk kita keluarkan bentengnya. Oke, cara berjalan benteng adalah lurus. Boleh 1 langkah, boleh 2 langkah, lurus. Pokoknya seperti ini. Boleh 3 langkah, tapi kalau dia dibatasi dengan buah, dia mentok di situ. Dia tidak bisa tabrak buah sendiri ya. Kemudian benteng bisa gerak sampai sini. Dia lurus-lurus saja teman-teman. Dia tidak dapat berjalan diagonal miring seperti ini. Tidak dapat ya. Misalnya dia memakan pion ini boleh. Lurus makan. Ini mati. Kemudian apakah benteng ini boleh makan pion? Boleh. Rap. Apakah benteng boleh makan kuda? Boleh. Rap. Apalagi? Yang tidak bisa dimakannya adalah pion ini karena berjalan serong. Memakan ini boleh, memakan ini juga boleh. Oke. Seperti itu cara menjalankan benteng. Bagaimana cara menjalankan benteng hitam? Misalnya benteng ini maju keluar dulu. Misalkan dia bergerak ke sini, rap. Baru rap dimakannya ini boleh. Ska ya, kalau lurus mau menabrak raja ska. Oke. Kemudian dia bisa makan raja boleh, mati ya. Dia lurus makan ini boleh. Ini tidak bisa dimakannya karena serong. Begitu ya teman-teman cara menjalankan benteng. Sekarang cara menjalankan kuda. Oke. Kuda itu jalannya adalah L. Ya. L itu seperti ini. Berjalan 3
dua kotak dulu, lurus ke depan boleh, lurus ke depan, 1, 2, dia bisa melompati ya. Baru L, L-nya di mana ini? Ini L, L, oke. Jadi kuda bisa di sini. Selain itu, kuda juga bisa di sini teman-teman. Karena ini lurus 2, baru belok 1. Ini L-nya, L. Seperti itu cara berjalan kuda. Kemudian coba tebak di mana lagi langkah yang bisa dilalui kuda. Di sini bisa. Kenapa? Karena ini L. Rap, rap. L. Atau L-nya membentuk seperti ini. Rap, rap. Itu L. Makanya kudanya bisa di sini. Kemudian di mana lagi? Ini ada banyak ini titik-titik kuda. Bisa di sini. L. Bisa jadi di sini. Kemudian di mana lagi? Bisa dia di sini. Boleh. Oke, kemudian di mana lagi? Bisa dia membentuk L di sini. Rap, rap, bisa. Kemudian mana lagi? Bisa di sini. Rap, rap, itu L. Misalkan nih di posisi ini, maka ska raja hitam. Karena posisi L kena rap, rap, rap. Di sini L kena ska. Jadi bisa dimakannya ya. Rap, dimakannya raja nih. Dia melompat teman-teman. Gitu ya. Yang mana lagi yang bisa dimakannya? Ini bisa dimakannya. Kenapa? Karena L nih. Rap, rap, terbentuk L. Gitu ya teman-teman, L. Dia tidak dapat memakan di samping-sampingnya. Ini nggak bisa. Harus L dia, tidak bisa. Jadi kemana lagi dia? Bisa begini. Boleh. Begini. Atau dari sini. Bisa dia ke sini, bisa. Begitu juga cara menjalankan kuda hitam. Misalnya posisi kuda di sini, boleh di sini. Boleh. Pokoknya dia tidak boleh lurus, tapi L, bukan juga diagonal. Itu ya teman-teman, cara menjalankan kuda. Nah, kemudian sekarang kita bahas cara menjalankan gajah. Nah, oke, kita kembali di posisi awal ya teman-teman. Katakanlah kita majukan pion maju 2 kali atau hitam maju 1 kali, pion 2 kali, mungkin kuda maju, pion lagi, pion 1 kali, pion kali pion, pion kali pion, oke, benteng kali benteng, kuda ke sini boleh, kuda kali pion boleh. Itu yang sudah kita pelajari. Sekarang kita mempelajari cara main gajah nih teman-teman. Jadi gajah itu dia ada di petak hitam dan ada di petak putih. Cara berjalan gajah, misalkan saya majukan dulu pion ini, adalah diagonal teman-teman. Bukan seperti perjalanan benteng, lurus. Ini bukan perjalanan gajah, beda. Gajah perjalanannya adalah diagonal. Kalau dia hitam, di hitam aja dia gerak. Sampai sini terserah, mau berapa langkah pun boleh. Yang penting dia hanya bisa bergerak di hitam. Oke, mau di sini juga boleh. Oke. Misalnya dia di sini ya, kemana aja arahnya ini? Boleh ke sini boleh. Boleh ke sini boleh. Boleh dia makan pion? Boleh. Mana lagi dia makan? Dia bisa makan ini, dia bisa makan ini, dia bisa makan ini. Raja tidak dapat karena lurus. Itu bukan jalan gajah. Misalnya dia makan ini, boleh. Itu dia perjalanan dari gajah, teman-teman. Sekarang, bagaimana kalau gajahnya di warna putih? Berarti itu ditandai semua nanti perjalanan gajah ini hanya di jalur putih aja, tidak boleh berpindah tempat. Jadi cara membukanya harus begini. Makanya tadi saya buka pion ini. Kalau pion ini tidak dibuka, misalkan pion depannya dibuka, ini gajah tidak bisa keluar, tidak boleh melompat. Harus dibuka dulu jalannya, baru bisa keluar dia. Ke sini kah atau ke sini, baru nanti maju ke sini, baru ke sini, ke sini. Ya, dimakannya ini boleh. Begitulah cara perjalanan gajah ini. Ya, putih tetap putih, hitam tetap di hitam.
Berlaku untuk buah hitam juga. Misalnya ini kita keluarkan gajah nih. Kita keluarkan gajah nih. Boleh ke sini. Ini buah putih lawannya. Boleh dimakannya? Boleh. Pokoknya dia juga bergerak di garis hitam aja. Mana gajah putih? Gajah putih tadi udah mati. Gajah putihnya maksudnya gajah hitam yang berada di petak putih. Misalnya di sini petak putih. Ini di petak hitamnya. Berarti ini juga gerak di petak putih aja. Misalnya dia makan ini boleh. Pokoknya dia di petak putih dia gerak-gerak. Seperti itu ya teman-teman. Oke. Sekarang kita bahas cara berjalan menteri. Oke. Kita ulang dari awal ya. Oke, kita ulangi dari langkah awal ya. Misalkan kita mau melangkahkan kuda duluan boleh. Hitam melangkahkan kuda juga boleh. Terserah, bebas. Yang penting jangan duluan yang lain-lain ya. Karena yang lain-lain itu tidak boleh atau tidak bisa melompat. Hanya kuda yang bisa melompat. Makanya bisa dia duluan keluar. Oke, maju pion boleh, maju pion. Maju benteng boleh, maju pion misalnya. Oke, maju pion. Kuda maju boleh. Gajah keluar, gajah nih udah belajar tadi gajah. Gajah misalnya di sini. Gajah hitam juga keluar nih, misalnya dia di sini. Atau mau makan, boleh. Oke, sekarang kita pelajari cara menjalankan menteri. Menteri adalah buah catur paling hebat ya. Semua langkah bisa dilakukannya. Bisa dia meniru langkah benteng, bisa dia meniru langkah gajah. Langkah kuda dia tidak bisa meniru. Itu juga kelemahannya. Jadi diagonal dia bisa, sepanjang berapapun bisa dia diagonal, bisa. Lurus pun dia bisa lurus, seperti benteng, lurus bisa. Lurus dia menabrak ini boleh makan. Lurus lagi dia boleh makan ini boleh. Dia boleh makan ini boleh, boleh. Dia boleh makan pion ini boleh karena serong dia bisa. Dia bisa makan ini, dia bisa makan ini, dia bisa makan ini. Itu dia menteri. Hebat sekali dia. Oke, misalnya dia makan ini boleh. Dia makan ini boleh. Dia bisanya pun semua boleh. Hanya satu aja yang tidak bisa ditirunya adalah langkah kuda. Dia tidak bisa ke sini. Langkah kuda dia tidak bisa. Ingat saja bagaimana cara menjalankan benteng dan gajah itu dipadukan berada di dalam pribadi si menteri ini teman-teman. Atau mesa ya. Begitu cara berjalan menteri. Sekarang cara perjalanan raja. Kalau raja hanya bisa berjalan satu-satu langkah teman-teman. Santai, slow dia. Pelan-pelan saja. Kalau raja hanya satu-satu langkah. Satu langkah. Tidak bisa dua langkah. Satu langkah. Dua langkah. Satu langkah. Kalau dua langkah boleh tapi hanya saat rokade raja. Bagaimana rokade raja? Rokade raja seperti ini. Perhatikan ya teman-teman. Katakanlah tidak ada di sini. Posisi raja kan di sini ya. Ada dua rokade raja. Ada rokade pendek dan ada rokade panjang. Cara melakukan rokade pendek seperti ini. Kan langkah raja hanya satu langkah. Ini langkah normal. Tapi raja bisa melangkah dua langkah sekaligus. Itu namanya rokade. Lalu angkat benteng tempatkan di sini. Itulah yang dinamakan dengan rokade pendek. Aturan cara mainnya, duluan pegang rajanya, angkat dua langkah sekaligus, lalu angkat benteng dan tempatkan di sebelah kirinya. Kesalahan pecatur adalah duluan mereka jalankan benteng, lalu mengangkat raja. Ini kesalahan full ya dalam pertandingan. Oke. Kemudian teman-teman, kalau melakukan rokade panjang ke kiri, angkat rajanya dua langkah, lalu angkat benteng di sebelah kanannya. Jadi bedanya menyisakan dua kotak kosong. Itu bedanya. Berarti ini rokade panjang. Ke kanan. Ke kiri, maaf. Oke, sekali lagi. Kalau rokade pendek ini menyisakan satu petak kosong.
Kalau rokade panjang ini 2 langkah, ini menyisakan 2-0. Seperti itu. Kemudian ada tata acara dalam bermain rokade raja. Syarat pertama, teman-teman, raja tidak boleh sedang diska oleh pemain musuh. Perhatikan, misalnya ada di sini nih, pemain-pemain musuhnya kita susun di sinilah. Misalnya di sini. Lihat teman-teman, apakah raja sedang diska oleh buah-buah hitam ini? Tentu saja tidak. Karena dia tidak diska, maka bisa menjalankan rokade. Tapi ketika raja sedang diska, misalkan ada benteng di depan ini, maka raja tidak boleh rokade. Tidak bisa. Kalau sedang diska, tapi harus ditutup dulu. Kalau dia sudah ditutup begini, baru bisa menjalankan ska. Tapi kalau sedang diserang seperti ini, sedang diserang langsung, hanya bisa menjalankan normal. Tidak bisa rokade. Ketentuan berikutnya, melakukan rokade adalah belum pernah melakukan perubahan langkah sebelumnya. Misalnya, benteng ini belum pernah bergerak sebelumnya, maka dia bisa rokade. Atau raja belum pernah sekalipun bergerak sebelumnya, maka bisa rokade. Kalau sudah pernah bergerak sebelumnya, misalnya raja sempat tadi berpindah ke sini, lalu berpindah lagi ke tempat ini, dia tidak bisa lagi melakukan rokade, mau pendek mau panjang tidak bisa lagi. Misalnya benteng ini juga sempat tadi berpindah ke sini, terus berpindah lagi ke sini. Apakah bisa dia melakukan rokade? Tidak bisa. Jadi intinya, rokade hanya bisa dilakukan kalau raja belum pernah berpindah, benteng juga belum pernah berpindah. Itu dia ketentuan 2 ya teman-teman. Kemudian ketentuan ketiganya, misalkan raja tidak sedang ska, tapi kasusnya seperti ini. Diperhatikan ya. Lihat, ini hitam. Tidak ada buah hitam yang mengska raja. Dengan ketentuan tadi, ini juga belum pernah berpindah. Perhatikan teman-teman. Raja di sini tidak boleh melakukan rokade pendek. Salah. Kenapa? Karena ketika dia melakukan rokade pendek, posisinya nanti seperti ini. Nah, lihat nih gajah sedang menyerang raja sekaligus. Jelas di sini langsung mati, ska mat. Anggap saja dalam sebuah peperangan ini snipernya teman-teman. Jadi begitu raja berpindah, sniper kena, mati. Maka di posisi seperti ini teman-teman perhatikan, jangan nanti ketika raja mau dirokade, posisi rajanya langsung diserang musuh. Itu kesalahan, mati langsung. Jadi jangan lakukan rokade di saat tempat raja rokade diserang musuh. Apakah raja bisa rokade panjang? Boleh. Karena perhatikan tidak ada buah lawan yang menyerang. Kalau rokade panjang nanti posisi raja di sini. Kan aman. Jadi bisa. Rokade panjang bisa, rokade pendek tidak bisa karena diserang musuh. Kemudian teman-teman, ada kasus yang lainnya. Misalkan ya, di sini saya pindahkan gajahnya di sini. Lihat, apakah kita bisa rokade? Kan nggak ada. 1, tidak ska. 2, tempat raja rokade pendek nanti aman. Apakah bisa? Di posisi ini tidak bisa. Kenapa? Karena begini dia, teman-teman. Filosofinya seperti ini. Gajah ini membatasi raja di sini nih, sedang menjaga perjalanan raja di sini. Raja itu sebenarnya berpindah 2 langkah. Berpindah 1 langkah pertama, dia sudah kena nih peluru musuh. Maka mati di sini. Rajanya mati. Itulah sebabnya di posisi kasus seperti ini, raja tidak dapat melakukan rokade pendek karena dibatasi lawan. Bukan hanya perwira gajah yang bisa ya, semua perwira. Misalkan nih kudanya di sini, katakanlah ini nggak ada. Kuda ini menjaga petak ini. Begitu raja nanti lewat, kena gajah, kuda musuh ya. Mati raja, maka tidak bisa rokade pendek. Apakah bisa rokade panjang?
Bisa, karena tidak ada buah lawan yang membatasi Raja Putih. Seperti itu teman-teman. Oke. Kemudian, ketentuan berikut dari rokade. Ada kawan-kawan yang bertanya, bagaimana kalau raja tidak disekak, tapi bentengnya sedang diserang musuh? Contoh kasusnya saya katakan seperti ini teman-teman. Tapi ini tidak bisa kita contohkan karena kuda membatasi raja. Kita contohkanlah, katakan seperti ini. Ya, kasusnya. Lihat teman-teman. Gajah menyerang benteng. Gajah tidak menyerang raja. Tidak juga membatasi raja. Nanti setelah rokade pendek, posisi raja di sini. Berarti aman. Bisa melakukan rokade, bisa. Sekalipun ini sedang diserang. Ini tidak masalah, bisa. Dan dua-duanya utuh hidup. Tidak mati nih. Begitu ya teman-teman. Jadi kasusnya kalaupun hanya benteng yang disekak, itu bisa melakukan rokade pendek. Rokade panjang bisa? Tidak, karena gajah ini membatasi raja. Nah, seperti itu dia. Oke. Jadi begitulah teman-teman cara bermain catur. Sekali lagi, coba kita jalankan secara keseluruhannya. Semua kita mainkan dari awal sampai akhir. Oke teman-teman ya. Nah, oke teman-teman. Di sini saya anggap teman-teman semua sudah tahu cara berjalan buah pion dan semua perwira-perwira ini. Sekarang kita jalankan bagaimana cara bermain catur. Oke. Saya mau contohkan jalan yang biasa orang jalankan ya. Misalkan kita jalankan 2 langkah pion ke 4, lalu hitam juga 2 pion maju. Kemudian kuda maju ke depan L ya, menyerang pion ini teman-teman. Biasanya hitam melindunginya dengan pion kuda ke C6, melindungi pion ini. Kemudian boleh majukan gajahnya teman-teman. Misalkan ke C4. Oke. Kemudian hitam juga menjalankan gajahnya ke sini. Kemudian boleh majukan pionnya ke sini teman-teman. Oke, untuk membuka jalur serangan gajah ini. Jadi tips dalam bermain catur, kalau boleh upayakan satu dulu, buka dulu jalan perwira-perwira ini untuk supaya raja nanti bisa melakukan rokade. Melakukan rokade artinya mengamankan raja dan membuka jalan keluar benteng ini teman-teman. Begitu ya. Demikian juga hitam misalkan dia majukan kuda, tujuannya adalah supaya dia melakukan rokade nanti. Kemudian majukan gajah ini, kemudian hitam melakukan rokade pendek juga. Dengan posisi seperti ini raja sudah aman. Sekarang tinggal mengembangkan perwira. Jadi pengembangan perwira ini sesuai strategi masing-masing ya, dipikirkan teman-teman. Misalkan hitam mau mengusir gajah ini, dia majukan dulu 1 pion. Rencana berikutnya nanti dimajukannya pion ini untuk mengusir ini. Misalnya kita balas juga, karena kita tahu niat si hitam, kita buka dulu ini supaya tempat lari gajahnya nanti. Jadi begitu nanti hitam maju menyerang gajah ini, jangan makan ini karena rugi kan. Lebih baik mundurkan ke A2 nih. Seperti itu dia teman-teman ya. Kemudian ide berikutnya, kembangkan nih benteng ini nanti kalau boleh berkembang dia maju keluar. Majukan menteri. Misalnya majukan dulu menteri, majukan benteng nanti ke sini, pusatkan serangan ke raja. Seperti itu ya teman-teman. Jadi manfaatkan semua langkah-langkah yang sudah teman-teman pelajari. Baik, demikian dia teman. Baik, begitulah teman-teman cara belajar catur dari awal penempatan buah-buah catur, penamaannya, dan cara menjalankan pion hingga perwira sampai raja. Semoga dapat membantu teman-teman semua yang sedang belajar bermain catur. Jangan lupa like video ini supaya saya semakin semangat membuatkan jebakan-jebakan catur, opening atau trik-trik yang lainnya yang mungkin dapat membantu teman-teman semuanya dalam bermain catur. Oke teman-teman, jangan lupa juga subscribe dan share video ini ke teman-teman yang pengen belajar catur.
Terima kasih sudah menonton video ini. Salam Gens Unasumus.